taunya baru tahu itu kalau yang namanya cancer tuh sakitnya innalillahi. Udah deh, udah paling sakit, mau ngelahirkan 100 juga nggak sesakit itu pikirku ya. Itu sakit kalau tinggal udah ambil saja Tuhan. Tahun 2012 silam ternyata menjadi tahun di mana seorang musikus Indonesia, Eyang Titik Puspa, harus menerima kenyataan pahit jika kanker, sebuah penyakit yang banyak ditakuti semua orang, sempat menggerogoti tubuhnya, tepatnya di bagian rahim ke bawah. Dan hal itu membuat penyanyi legendaris Indonesia masuk ke dalam daftar orang yang berhasil sembuh dari kanker. Jadi saya tanya, di Jakarta ada enggak dokter wanita yang ahli cancer? Oh ada. Dikasih nomor teleponnya. Begitu dikasih nomor telepon, ya ini betul tempat dokter, siapa gitu lupa ya. Iya, tapi sedang ke Amerika, baru 2 minggu lagi baru datang. Oh gitu. Nah, waduh ini keburu spreading kemana-mana ya kan, 2 minggu lagi. Gimana ya? Ya udah aku tidur. Pagi-pagi kebangun, wah aku mesti pergi ini. Aku udah minta asistenku ngatur koper, aku telepon anakku, cariin tiket ke Singapura pagi ini, yang mama sudah siap, tinggal berangkat. Pagi ini. Udah, jadi kita berangkat berempat, asisten 1, anakku 2, PTL. Berangkat sampai di sana, diperiksa dikatakan sudah 2, malahan 2. Seperti para pejuang kanker lainnya, Eyang Titik Puspa juga melakukan serangkaian pengobatan. Beliau sempat menjalani pengobatan di salah satu rumah sakit di Singapura setelah tidak dapat bertemu dengan dokter kanker di Indonesia. Namun dari serangkaian terapi yang diberikan dokter, musikus senior kelahiran 1 November 1937, Tabalong, Kalimantan ini tidak menemukan hasil lebih baik. Waktu itu ia dilanda putus asa dengan rasa sakit yang menyerang kandungan bagian ke bawahnya itu. Ya kemo, ya disinar, ya diperiksa sama ginekolog. Nah itu 2,5 bulan bukan makin sembuh, makin naik, sudah mau hampir 3. Sakitnya luar biasa sampai Tuhan saya sudah nggak kuat. Aku nangis, Tuhan saya sudah nggak kuat, aku nangis ya. Udah pokoknya nangisnya tuh kayak ya wes sudah habis-habisan. Pokoknya ambil saja, saya sudah tidak kuat. Saya mau taruh di mana saja, terserah Tuhan, saya punyanya cuma segini. Taruh di mana saja itu, tahu kan maksudnya, mau ke surga, ke neraka, udah aku pasrah. Taunya baru tahu itu kalau yang namanya cancer tuh sakitnya innalillahi. Udah deh, udah paling sakit, mau ngelahirkan 100 juga nggak sesakit itu pikirku ya. Itu sakit kalau tinggal udah ambil saja Tuhan. Bak hujan segar di tengah musim kemarau, Eyang Titik Puspa mendapat sebuah kabar dari anaknya saat bertolak ke Jakarta. Sebuah metode pengobatan yang bisa menjadi kunci jawaban dari perasaan galaunya selama ini. Semangat untuk melawan kanker kembali muncul. Tanpa pikir panjang, pelantun Gang Kelinci ini langsung menghubungi tempat yang dimaksud. Anak saya tadi tuh Peti, Ma aku punya temen, dia sudah itu stroke separuh. Jadi dia ke dokter ini, kebetulan nggak cocok, sampai ke Jepang, sampai kemana, kebetulan tidak sembuh. Terus dia ikut meditasi 13 hari sembuh. Nah kamu masih punya teleponnya? Punya. Aku telepon, Pak saya besok mau ke situ, tapi mesti daftarin dulu. Ya ini saya daftarin, saya bilang. Atas izin Sang Maha Pencipta, Eyang Titik Puspa mempraktekkan meditasi dari tempat ia berobat. Bukanlah gerakan sulit, Eyang Titik hanya perlu duduk diam dengan posisi seluruh anggota tubuh dan pikiran dalam keadaan rileks dan tenang agar bisa menyeimbangkan posisi yin dan yang, seperti yang beliau praktekkan berikut ini. Ya pokoknya banyak, tapi saya ambil yang penting. Rahang bawah ini terus turun sampai ke terus ke kemaluan sampai ke tulang ekor, namanya yin. Dari tulang ekor sampai tulang belakang sampai ke rongga atas di kepala ya, itu yang. Supaya yin dan yang bisa ketemu,
ada bridge-nya, yaitu jembatannya, yaitu lidah nge akan menghasilkan satu putaran yang alami. Putaran itu menghasilkan ci itu adanya di sini antara yang di bawah sama pusat, itu ci. Nah, ci itu nanti akan menyuruh syaraf untuk mencari titik akupunktur. Nah, itu nanti titik akupunktur kalau kena sudah saraf itu akan cedit. Nah, itu jangan bergerak, dia bilang gitu. Terus diem, napas yang tenang saja. Jangan mikirin apa-apa, napas tenang. Kalau toh lewat pikiran sesuatu apa-apa, kembalikan lagi ke nafas. Awalnya ia sempat dilanda perasaan tidak percaya. Eyang kembali ke Singapura untuk menjalani pengobatan medis. Namun setibanya di sana terjadi perubahan drastis pada kondisi penyakit yang membuat para dokter terkejut. Kok gak sakit aku? Kok bisa sembuh? Bohong, itu mana bisa sembuh. Ya sudah, ya pokoknya besok pagi lagi, early in the morning lagi, beli ke Singapura. Aku periksa ketiga dokter itu. Dokternya, what happened? Lihat, diperiksa di ini. Udah, di itu yang bagian itu juga ginekologi ya, yang bagian sinar ya. Tiga-tiganya bilang clean. Kok bisa ya? Gitu. Oke, 3 bulan lagi ke sini. Jadi 1 tahun saya 4 kali ke sana. Dibilang clean semua. Oke, setengah tahun lagi ke sana. Jadi 1,5 tahun saya dibilang clean.